Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salman dengan NIM 220512040442 dari kelas Teknik Informatika A angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamis pada Cisco Packet Tracer. Saya akan menggunakan topologi jaringan dari praktikum routing statik sebelumnya. Saudara, saya save as dulu. Berbeda dengan routing statik, routing dinamik ini mempelajari jalur tercepat hanya dengan mengisikan network ID, sehingga apabila ada jalur yang dimatikan dapat mencari jalur tercepat atau alternatif lainnya. Untuk cara yang pertama, kita masuk ke router 1. Kemudian pada statik kita hapus semua network address-nya. Lalu kita masukkan networknya. Yang pertama 12.0.0.0, kemudian 13.0.0.0, dan yang terakhir 192.168.1.0. Setelah itu kita masuk ke router 2. Seperti tadi, kita hapus network address pada statiknya. Lalu kita masuk ke RIP dan masukkan network untuk router 2 ke router 1 12.0.0.0. Selanjutnya untuk router 2 ke router 3 kita isikan 23.0.0.0. Dan terakhir 192.168.1.0. Kemudian yang terakhir router 3, kita masuk ke config statik, kita hapus network address-nya. Lalu kita masuk ke RIP, kita isikan yang pertama 13.0.0.0, lalu 23.0.0.0, lalu 33.0.0.0, dan yang terakhir 43.0.0.0. Setelah selesai, kita kembali ke router 1, kita masuk ke CLI-nya. Lalu kita masukkan auto summary. Kita masukkan no auto summary. Lalu kita enter. Selanjutnya kita masukkan version 2. Sama seperti pada router 1, kita lakukan pada router 2 dan router 3. Kita masuk ke CLI, kita isikan no auto summary. Lalu version 2, kemudian router 3. Setelah itu kita masuk ke router 1. Lalu kita pergi ke config, kemudian kita masuk ke setting dan kita save environment-nya. Lakukan pada router 2 dan router 3.
Setelah itu kita lakukan reset power cycle device dengan mengklik tombol ini atau ALTS. Kita tunggu sebentar. Setelah semuanya hijau seperti ini, kita masuk ke router 1, lalu ke CLI. Kita enter dulu, lalu kita masukkan show IP route. Selanjutnya pada router 2, kita masuk ke CLI, kita enter, lalu kita masukkan show IP route. Di sini kita bisa melihat semua rute yang melalui router 2. Selanjutnya pada router 3, kita masuk ke CLI, tekan enter, masukkan show IP route. Baik, selanjutnya kita masuk ke mode simulation. Lalu kita lakukan simple PDU. Yang pertama dari PC 1. Arahnya menuju ke PC 2, ke PC 3, server 1, dan server 2. Jangan lupa pada edit filter kita centang yang ICMP. Lalu untuk percobaan pertama mungkin tidak akan berhasil. Kita reset simulationnya terlebih dahulu, lalu kita jalankan ulang. Kita klik tombol next. Di sini kita bisa melihat pesannya terkirim dengan sukses. Kemudian kita delete semua skenario-nya. Lalu kita lakukan untuk PC 3 menuju ke PC 1, menuju ke PC 2, menuju ke server 1, dan menuju ke server 2. Kita next. Untuk pesannya terkirim dengan sukses. Lalu kita hapus dan lakukan simple PDU yang terakhir dari server 1 menuju PC 1, kemudian server 1 menuju PC 2, kemudian menuju PC 3, dan yang terakhir menuju ke server 2. Dan next. Pesannya terkirim dengan successful. Setelah itu kita akan melakukan pelacakan atau tracer untuk yang pertama dari PC 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, lalu command prompt. Kita masukkan tracer. Kemudian diikuti dengan IP dari PC 2, yaitu 192.168.1.126. Selanjutnya ke PC 3.
lalu server 1, lalu server 2. Baik, bisa kita lihat untuk pelacakannya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Lalu kita akan mencoba menghapus salah satu jalur rute. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus pada router 1 menuju router 3. Lalu kita tunggu sebentar. Setelah itu kita coba jalankan simple PDU dari PC 1 menuju ke server 1. Di sini kita bisa lihat bahwa pesannya melalui jalur router 1 menuju router 2. Setelah itu dikembalikan dari router 3 ke router 2, lalu ke router 1 dan ke PC 1. Kemudian kita coba lagi dari PC 1 menuju server 2. Sama seperti sebelumnya, yaitu melalui router 2. Dan berhasil. Baik, saya rasa cukup itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.